Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Nasiruddin Khalid MAG, yang terhormat rekan-rekan jamaah Yashfa Matahati, khususnya jamaah kajian Dwi Pekanan yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian virtual Dwi Pekanan Yashfa Matahati. Yang ada beberapa kali waktu kita off dulu ya, karena ada situasi dan kondisinya, dan guru kita juga dalam keadaan kurang sehat. Alhamdulillah insya Allah seterusnya kita akan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin. Ya Allah ya Amin. Rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, ya. Temanya yang diangkat adalah raihlah hal yang utama. Apakah yang utama itu? Marilah nanti insya Allah kita dengarkan. Insya Allah 60 menit ke depan insya Allah guru kita akan menyampaikan materinya. Bila nanti ada hal-hal yang mungkin ingin diperjelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan pertemuan kita, juga kita sampaikan juga doa ini kepada teman-teman kita yang telah mendahului kita ya. Ada beberapa yang terlebih dahulu telah mendahului kita, jamaah Yashfa Matahati, jamaah Tadabbur Quran, jamaah Dwi Pekanan, juga jamaah yang lainnya, juga keluarganya yang telah berpulang. Mari sama-sama kita bacakan juga surat Al-Fatihah. Semoga mereka yang telah mendahului kita diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat terbaik bersama orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, mari sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, yaitu mengambil tema raihlah yang utama. Baik, kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG, dipersilahkan. Terima kasih Munaginan, Bapak yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was sayyiat wa bi kamalihi wa jalalihi tunalu raghaib wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu yang muliakan jamaah Yashfa Mata Hati kajian Dwi Pekanan yang kami muliakan, tentu kesyukuran kita senantiasa kita sampaikan kepada kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia, limpahan anugerah yang begitu banyak, baik anugerah nikmat yang bisa kita rasakan, nampak jelas nyata dalam kehidupan kita. Tetapi masih begitu banyak nikmat, anugerah, pemberian yang sesungguhnya tidak bisa kita sadari karena ia tidak selalu berupa materi. Maka sering kali di dalam doa Bapak Ibu yang kami muliakan, kita selalu memuji Allah dengan kalimat la nuhsi thana'an kama athnaita 'ala nafsik. Kami ya Allah tidak bisa memujimu sesungguh-sungguh pujian kecuali pujian yang kau kehendaki. Karena pujian apapun yang kita sampaikan sesungguhnya jauh daripada kesempurnaan pujian kita kepada yang mesti kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dengan kalimat-kalimat pujian yang insya Allah dengan kalimat itu terpenuhi kelayakan pujian disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam lantunan zikir pagi petang Bapak Ibu, ada bagian yang kita baca yang bunyinya adalah subhanallah wa bihamdih atau subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dengan mengucapkan itu, maka tidak terhingga tasbih kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, tahmid kita kepada Allah. Karena yang mengetahui berapa banyak ciptaannya hanya Allah. Yang mengetahui berapa berat timbangan arasnya hanya Allah. Berapa banyak tinta yang digunakan untuk menulis ilmunya Allah hanya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Rasulullah mengajari kita bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang kami muliakan, tadi Bunda Kinan sudah mengawali bahwa kajian malam hari ini setelah sekian lama kita vakum, alhamdulillah kita hadir kembali dan tema yang dibahas sesungguhnya banyak yang ingin disampaikan. Karena kami mengutip apa yang disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabari, misalkan di dalam kitabnya. Kalau Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya, seperti itu disampaikan, yaitu percakapan dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat beliau, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Tanya jawab ini sesungguhnya mewakili kita semuanya, Bapak yang muliakan. Sesungguhnya juga menjadi objek daripada nasihat-nasihat Rasul tersebut bagi kita. Karena sesungguhnya tidak lain nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengingini umatnya kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kepedulian beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah tuh nggak rela, Rasulullah tuh nggak senang melihat umatnya itu susah. Tidak bahagia Nabi melihat kita ini payah, susah, mengalami kesulitan. Azizun alaihi ma'anitum. Berat hati beliau itu melihat umatnya susah.
Azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sangat pingin Rasulullah SAW itu terhadap kita hidup selamat dunia, bahagia akhirat. Maka layaklah kita bagi muliakan untuk senantiasa terima kasih kepada baginda Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan salawat-salawat sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau. Dan apa yang kita akan bahas di malam hari ini, tadi temanya adalah tentang raihlah yang terbaik, raihlah hal yang utama. Sesungguhnya apa yang disampaikan tidak pada hal-hal yang kajian utama saja tadi, hal yang utama, tapi ternyata hadis yang panjang ini yang saya coba kami ringkaskan bagian-bagiannya itu, memberi informasi juga kepada kita tentang hal-hal yang sesungguhnya mungkin tidak bisa kita capai kecuali informasi dari baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tema yang akan kita bahas malam hari ini sudah kami siapkan. Bagi kemuliaan ini dia. Jadi raihlah hal yang utama. Apa saja akan kita dapatkan dalam pertemuan kali ini? Di antaranya memuliakan hal-hal yang terbaik. Apa yang menurut Rasul salat yang terbaik itu yang seperti apa? Nah, kita ingin dengar nanti. Meskipun tentu saja apa yang kita dapatkan di malam hari ini boleh jadi nanti berbanding dengan hadis-hadis yang lain. Karena boleh jadi Nabi SAW menasehati sahabatnya itu di dalam kondisi situasi yang khas tertentu. Sehingga pesan Nabi kepada sahabat yang lain boleh jadi beragam, bervariasi. Meski pada objek yang sama. Misalkan nasihat tentang sholat. Tetapi apa nasihat Nabi tentang sholat? Nanti akan kita dapatkan di dalam hadis, kajian hadis kita malam hari ini. Yang kedua, apa yang jihad yang terbaik itu? Apa juga sedekah yang terbaik? Yang utama itu apa? Terus bagaimana kita ingin menjadi muslim yang terbaik, muslim yang utama? Dan ternyata bukan 4 hal ini yang kita akan dapatkan. Yang muliakan termasuk hal-hal lain nanti. Kita akan dapatkan informasi tentang Nabi dan Rasul, keluarga Nabi Adam alaihissalam di dalam hadis yang begitu panjang ini. Bapak yang muliakan, kita mulai dengan ungkapan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid jalis. Ini kata Abu Dzar, suatu saat aku masuk masjid dan mendatangi Nabi, saat itu Nabi sedang menyendiri. Faghtanamtu khalwatahu wahdah. Fajalastu ilaihi. Maka aku gunakan kesempatan yang baik ini ketika Rasulullah sedang menyendiri di masjid. Aku dekati beliau dan aku duduk di sampingnya. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW ya, menyampaikan, ini isi dialognya. Dialog antara Nabi SAW dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Dzarrin, hei Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatan. Wa inna tahiyyatahu rak'atan faqum farka'huma. Qala faqumtu faraka'tuha. Rasulullah memanggil Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sambil memberitahu kepada beliau. Apa kata Abu Dzar? Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu memiliki kehormatan. Layak untuk dihormati, layak untuk dimuliakan masjid itu. Dan ketahuilah kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, cara menghormati masjid itu, cara memuliakannya adalah dengan melaksanakan salat penghormatan kepada masjid 2 rakaat. Itu yang kita kenal namanya salat tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang memuliakan, kita tahu ada beberapa salat yang tidak dibenarkan dilakukan di tempat-tempat di waktu-waktu ya, bukan di tempat, di waktu-waktu terlarang seperti habis salat asar. Itu tidak boleh sholat. Habis sholat subuh. Itu tidak boleh sholat. Tapi bagi muliakan, yang dimaksud dengan tidak boleh sholat itu adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Tapi kalau memiliki sebab khas, maka boleh. Sholat ba'diyah. Bukan ba'diyah asar, nggak ada ba'diyah asar. Tidak ada ba'diyah subuh.
Tapi kalau ada sebab, contohnya Bapak Ibu memasuki masjid, waktunya setelah asar, maka sholat 2 rakaat bukan yang terlarang karena dia bukan bagian daripada sholat yang terlarang. Yang dimaksud adalah ba'diyah. Jadi itu sholat karena sebab namanya. Apalagi sholat karena sebab, misalkan ada saudara kita wafat, lalu kemudian mau dimakamkan, sementara waktunya habis salat asar dimakamkannya, maka melaksanakan sholat jenazah dibenarkan meskipun waktunya adalah terlarang sehabis asar, karena dia termasuk disebut sholat yang memiliki sebab. Jadi kalau memiliki sebab, boleh dilakukan di tempat yang tadi, sebenarnya untuk yang lain terlarang. Ini tentang sholat tahiyatul masjid. Maka lakukanlah sholat itu. Maka kata Abu Dzar, aku lakukanlah sholat 2 rakaat. Gitu Bapak Ibu. Seandainya seseorang sudah berada di masjid, tadi ketika memasuki masjid, sholat 2 rakaat, lalu kemudian dia ada keperluan keluar, bertemu kawannya, ngobrol di luar, lalu masuk lagi, maka dia boleh lagi sholat lagi. Kalau dia mau sholat tahiyatul masjid lagi, begitu sekali masuk, maka dia boleh melakukan apa yang disebut tahiyatul masjid. Bahkan saking pentingnya tahiyatul masjid ini, Rasulullah SAW satu saat ketika beliau sedang berada di atas mimbar di waktu Jumat, apa yang terjadi? Beliau melihat ada sahabatnya masuk dari luar, lalu kemudian tiba-tiba duduk di masjid, lalu beliau mengatakan, "Hum warka, rakatain." Bangun dan sholatlah 2 rakaat. Beliau di tengah-tengah khutbahnya menyuruh seorang sahabat agar bangkit dari tempat duduknya ketika dia masuk ke masjid untuk melaksanakan salat yang kita kenal namanya salat tahiyatul masjid. Baik, seberapa banyak kita ini dianjurkan untuk salat? Kalau salat yang wajib sudah jelas, 5 waktu. Bagaimana dengan salat-salat yang lain? Tuma'udtu fajalastu ilaihi. Lalu Abu Dzar menyampaikan, kemudian aku kembali ke tempat itu setelah aku sholat sunnah tadi, sholat 2 rakaat, gitu ya. Tadi sudah duduk, tapi disuruh bangun lagi. Jadi boleh Bapak Ibu kalau teringat, saya tadi belum sholat tahiyatul masjid, bangun. Fakultu ya Rasulullah, maka Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, innaka amartani bis salati fama salatu? Qala khairul mawdu' istakthir au istaqil. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, Abu Dzar awalnya menyatakan, ya Rasulullah, engkau memerintahkan kepadaku untuk sholat. Apa itu sholat sih? Maka beliau mengatakan, khairun maudu'. Maka sholat itu adalah sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik posisinya ibadah itu adalah sholat. Maka Bapak Ibu muliakan, mari kita lihat ada ibadah-ibadah yang lekat pada diri seorang muslim. Paling tidak menjadi amalan-amalan yang ada dalam rukun Islam kita. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Coba kita runtuh dari awal, dari belakang, paling belakang. Haji wajib, tapi bagi yang mampu. Ketika seorang tidak mampu, istita'ah namanya, nggak punya istita'ah, dan kemampuan tidak selalu konteksnya adalah harta atau materi. Bukankah orang yang menurut nasihat dokter, seseorang ini tidak mampu karena keadaan fisiknya yang sangat lemah, jika dia tetap berangkat akan membahayakan dirinya dan orang lain, maka dalam keadaan seperti itu, orang tadi dianggap tidak memiliki istita'ah atau kemampuan. Atau misalkan sudah sudah harus berbaring, ya, yang dinyatakan akan sulit untuk bisa melaksanakan ibadah haji, akan memberatkan. Bahkan informasinya Bapak yang muliakan, informasinya nih, haji tahun ini nih, itu kalau tidak salah pemerintah akan menerapkan prasyarat orang yang akan melakukan ibadah haji itu secara fisik itu ada memenuhi kriteria bahwa dia mampu, paling tidak mampu berdiri sendiri, paling tidak mampu berjalan. Saya dengar seperti itu, akan ada persyaratan yang akan ditetapkan. Kalau itu disetujui, ya, akan ada kriteria kemampuan secara fisik orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kembali lagi tadi, ibadah haji yang hakikatnya wajib, tetapi ketika tidak memiliki istita'ah
pada diri seseorang, maka orang tersebut terbebas dari melaksanakan ibadah haji. Lalu berikutnya selanjutnya zakat, zakat fitri atau zakat mal. Zakat mal tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki kadar nisab dan haulnya. Nisab secara jumlah tidak memenuhi syarat. Secara haul, waktu tidak juga sampai waktunya, maka saat itu terbebas dari zakat. Bagaimana dengan zakat fitri? Zakat fitri yang merupakan kewajiban tiap individu muslim, tapi ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah di hari itu dia tidak memiliki apapun yang akan dimakan oleh diri dan keluarganya, tidak ada yang harus dimakan oleh diri keluarganya, maka ia pun terbebas dari kewajiban zakat fitri tadi. Puasa, bukankah puasa kepada orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am, orang-orang yang tidak mampu karena sudah memiliki riwayat dan memang derita penyakit yang tidak mungkin melakukan puasa, maka dia terbebas dari puasa, hanya saja dia harus membayar sejumlah biaya sebelah dana dalam bentuk namanya fidyah. Itulah beberapa ibadah yang ada toleransinya, ketidakmampuan dia tidak lakukan. Tetapi tentang sholat, kita tahu tentang sholat kecuali uzur bagi wanita ketika datang masa haidnya, maka bagi laki-laki khususnya tidak ada uzur untuk sholat. Sakit, dia wajib tetap sholat. Sibuk, dia tetap sholat. Kaya, dia wajib sholat. Miskin, dia tetap wajib sholat. Jadi tidak ada toleransi dalam hal konteks kewajiban sholat kepada seorang muslim kecuali dia gila, ya, kecuali dia anak kecil sampai dia usia balik. Nah, itu karena memang uzurnya sesuatu yang sudah tidak bisa tidak bisa dilakukan memang karena di luar daripada prasyarat daripada orang melakukan ibadah haji. Bukankah ada syarat orang melakukan ibadah sholat maksud saya. Jadi sholat, Bapak Ibu muliakan, adalah ibadah yang memang tidak bisa ditawar-tawar, toleransi, tidak ditoleransi, harus dilakukan. Maka pesan Nabi dalam hadis ini, karena dia adalah khairu maudhu', karena dia ibadah yang paling baik, istaktir au istakil, kata Nabi. Maka hai Abu Dzar, yang sesungguhnya nasihat kepada kita semuanya, bolehlah silakan kau perbanyak atau kau persedikit sesuai kemampuanmu. Bapak yang muliakan, betul ada 12 rakaat yang membersamai sholat 5 waktu kita, namanya sholat rawatib. Betul di sana ada sholat tahajud, di sana ada sholat duha, di sana ada sholat syukur wudhu, ada sholat tahiyatul masjid tadi, ada bersolat. Tetapi kalau tidak ada hubungan peristiwa-peristiwa tertentu, kaitan-kaitan tertentu, bukankah orang boleh saja melaksanakan sholat sunnah yang namanya adalah sholat sunnah mutlak. Jadi Rasulullah mengatakan istakthir au istakil. Silakan perbanyak sekehendakmu dan silakan persedikit jika memang tidak memungkinkan dari sisi waktu dan kemampuannya. Dan itu kembali kepada kita masing-masing, Bapak Ibu yang muliakan. Ada sahabat, bahkan ada ulama, jauh salah sahabat. Kita sebut namanya Abu Nuaim, Nu'man, yang kita kenal dengan namanya adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, yang sholat malamnya bisa mencapai 100 rakaat. Nah, ini tentu saja bagian daripada yang kita kenal namanya sholat sunnah mutlak. Istaktir au istakil. Silakan diperbanyak. Kalau kau mampu, istakil atau bersedikit. Memang kalau memang tidak mampu. Satu hadis sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, bagaimana jika aku sholat hanya 5 waktu saja, tidak menambah, tidak mengurang? Lalu aku puasa Ramadan saja, aku penuhi perintah Allah, aku jauhi larangannya, apakah aku bisa masuk surga? Rasul dengan tegas mengatakan, na'am, ya, engkau akan masuk surga. Demikian Bapak muliakan. Yang kedua, selanjutnya,
Amalan yang terbaik itu apa? Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, fa ayyul a'mali afdal? Qala imanu billahi azza wa jalla wa jihadun fi sabilillah. Fi sabilih. Dua amalan terbaik menurut pesan Nabi kepada Abu Dzar. Yang pertama adalah beriman yang benar kepada Allah yang Maha Kuasa dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, fa'ayul mu'minina aslam?" Muslim yang mana sih? Mukmin yang mana yang paling sempurna itu ya Rasulullah? Maka nih, fa'ayul mu'minina akmaluhum imanan, mukmin yang seperti apa sih yang paling sempurna imannya? Rasul menjawab, qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi, Bapak Ibu muliakan, agama ini ada dua dimensi. Dimensi spiritual, dimensi ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dimensi sosial kepada kemasyarakatan. Dan dimensi sosial ini, hubungan seseorang kepada masyarakatnya, itu menjadi tanda kesempurnaan imannya. Bukankah banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang menyakiti saudaranya, tidak akan masuk surga orang yang banyak berdusta dan sebagainya. Jadi ternyata interaksi kita kepada lingkungan, interaksi kita kepada saudara, sesama manusia menjadi ukuran kemuliaan kita. Bahkan sebagai ukuran keimanan kita dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada pula hadis yang mengatakan orang dia sebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak memuliakan tamunya. Jadi dua kadar ini, dua ukuran ini yang sesungguhnya adalah amaliyah kemanusiaan kita, sosial kita. Tapi ternyata dia menjadi ukuran keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi bagi muliakan, dua dimensi ini, dua wilayah ini, dua unsur ini kita mesti saleh secara ritual, tetapi juga kita saleh secara sosial. Secara terkata Allah menambahkan Allah pentingkan dirinya sendiri juga terkait dibanding hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya menyatakan apa? Bahwa ada dua bagian hubungan manusia, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama. Nah, ukuran hubungan kepada sesama dijelaskan dalam hadis ini, kapan menjadi muslim yang sejati, kapan muslim yang terbaik, ukurannya adalah man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Kapan ukurannya? Jika orang-orang yang ada di sekitarnya, jika masyarakat yang ada di sekelilingnya merasa tentram, merasa nyaman dengan keberadaan muslim itu, maka itulah muslim yang paling baik. Tapi kalau seseorang, tetangganya, kawannya, koleganya, merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, merasa terancam dengan kehadirannya, merasa terganggu dengan keberadaannya, maka ia bukanlah muslim yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Jadi ini lagi-lagi hadits ini memicu kita, memacu kita, mendorong kita supaya apa? Supaya baik hubungan kita kepada Allah yang kita sebut sebagai hablum minallah, ya, dan hablum minannas. Itu. Baik, selanjutnya Bapak muliakan. Ditanya sama Abu Dzar Al-Ghifari, qultu ya Rasulullah fa'yul hijrati afdal. Hijrah yang paling baik itu yang bagaimana sih? Maka Rasul menjelaskan secara umum, jelas,
pendek, padat, tetapi luas. Apa kata Nabi? Man hajarus sayyi'at, yaitu siapa saja orang yang mampu menghijrahkan dirinya dari perbuatan buruk. Itulah sesungguh-sungguh hijrah yang paling baik. Betul, telah terjadi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu dalam artian hijrah fisik. Dalam sejarah seperti itu. Tapi mungkin kita tidak melakukan hal yang sama kalau memang keadaan tidak menuntut kita untuk hijrah secara fisik. Tapi yang terus melekat pada diri kita adalah kita hijrahkan. Kita pindahkan dari perbuatan, dari potensi kita berbuat buruk kepada potensi untuk berbuat baik. Menghindarkan perbuatan buruk untuk dapat meraih perbuatan yang baik. Dan kalau bilang manhajar sayiat, ini konteksnya di sini, tinggalkan yang buruk, maka setiap saat, setiap waktu, segala tempat, kita akan bisa mempraktekkan ini sepanjang masa kita. Di rumah, banyak sayiat yang mungkin berpotensi untuk hadir dalam perbuatan kita. Kita hindarkan itu. Di kantor juga demikian. Di apa namanya, di menghindarkan perbuatan buruk, itu sesungguhnya hijrah yang terbaik. Tanya tentang puasa. Fama siyamu ya Rasulullah. Puasa itu apa ya Rasulullah? Fardun madziyun wa indallahi ad'afun katsirah. Puasa itu memang kewajiban yang diberi balasan, tetapi ketika melaksanakannya ia memiliki ad'af katsirah, pelipat gandaan pahala yang banyak, berlipat-lipat. Insya Allah sebentar lagi, mungkin bangsa 50 sekian hari lagi kita akan sampai. 51, 52 hari lagi kita akan sampai di bulan yang penuh kemuliaan, yang di dalamnya kita berpuasa. Dan itu adalah puasa Ramadan. Dan kita sudah persiapkan diri kita, mencicil, mempersiapkan diri sebagai satu warming up, sebagai pemanasan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban besok. Maka kita berpuasa di dalamnya, puasa-puasa sunnah mungkin yang lazim dilakukan, entah Senin Kamis, entah Ayyamul Bid, dalam rangka apa? Fisik kita sudah kita siapkan, spiritual kita sudah kita siagakan, psikologis kita sudah kita hadirkan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sudah banyak mempersiapkan diri, melatih diri dengan apa yang kita lakukan nanti startnya, semangatnya di bulan Ramadan, tetapi awalannya, permulaannya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Baik, Bapak muliakan. Lalu salat apa yang paling baik? Kalau tadi kan bilangannya seberapa banyak salat itu. Sekarang salat apa yang paling baik? Salat yang bagaimana yang baik itu? Kira-kira gitu ya. Maka Bapak muliakan, ini sabda Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah SAW? Tulul kunut. Bapak Ibu bicara kunut bukan yang dimaksud doa kunut subuh, bukan. Nah, gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kunut yang dimaksud di sini adalah yang panjang bacaannya, doanya, berdirinya. Ya. Jadi sholat yang paling baik adalah sholat yang panjang bacaan dan berdirinya. Otomatis kalau Bapak Ibu di rakaat pertama membacanya surat yang panjang, ayat-ayat yang panjang, dengan sendirinya Bapak Ibu berdirinya panjang. Seperti itu. Manakala Bapak Ibu membaca di dalamnya ayat-ayat, di dalam sujud doa-doa yang panjang, dengan sendirinya ia akan panjang masa dan waktunya. Rasulullah pernah katakan ketika ditanya salat yang seperti apa yang paling bagus, Rasulullah mengatakan turut turut yang doanya panjang. Bapak yang muliakan, kita biasa membiasakan setelah sholat fardu 5 waktu, zikir, setelah itu doa. Itu hal yang baik, itu hal yang bagus tentu saja. Tetapi yang jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, ada hal yang lebih baik, sesungguhnya lebih utama, kalau Bapak Ibu sisakan, ya sediakan, sempatkan di dalam sholat kita berdoa pada Allah. Dan sholat, pada waktu sholat,
Kapan waktu yang paling baik? Rasulullah SAW menyajikan hal ini dalam hadis yang mengatakan, Inna aqraba ma yakunul abdu inda rabbihi fahuwa sajidun. Apa kata Nabi? Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allahnya adalah ketika si hamba tadi dalam keadaan bersujud. Rasul menyatakan, fa'akthiru, maka perbanyaklah di dalam sujud itu doa. Jadi Bapak yang muliakan, jangan tunda nanti doa kita setelah sholat. Tentu nanti setelah sholat juga kita berdoa. Tetapi momen di dalam sholat, wabil khusus di dalam sujud, jangan sia-siakan kita berdoa di dalamnya. Doa apa saja yang kita butuhkan. Hanya saja, kalau doa itu tidak berbahasa Arab, maka Bapak Ibu jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak berbahasa Arab tadi. Cukup dari hati kita, cukup dalam hati kita berdoanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha mendengar meski kita ucapkan dalam hati kita. Bapak muliakan, ya Rasulullah ditanya lagi oleh Abu Dzar, fa'ayus sadaqati afdal? Sedekah yang gimana yang baik? Bapak muliakan, kita sering mengatakan sedekah yang baik adalah yang banyak nominalnya, yang besar jumlahnya. Tapi Rasul menyatakan apa? Juhdun min muqillin yusarru ila faqirin. Ini sabda Nabi. Sedekah yang paling bagus itu adalah, kata Nabi, sedekah yang dari orang yang berkekurangan, yang hartanya nggak banyak, gitu ya. Dan dia sesungguhnya membutuhkan itu. Yusaru ila fakir, tapi sedekah yang dari orang yang sesungguhnya tidak berlebihan itu dia berikan kepada orang fakir. Itu yang membahagiakan orang fakir itu. Ada lagi yang mengatakan sedekah yang datang dari orang yang berketerbatasan dan ketika disedekahkan dengan keadaan dalam keadaan menyembunyikan sedekahnya itu tidak terang-terangan. Nah, ini pilihan Bapak yang muliakan. Jadi kalau ada nominal orang berinfak itu 10.000 misalkan, maka berbeda kualitasnya, nilainya di mata Allah. Kalau dia 10.000 berinfak, tapi uang yang dimiliki 100.000, berbeda nilainya dengan orang yang berinfak 10.000, tetapi di kantongnya ada 1 juta. Tentu 10.000 sama-sama nilainya 10.000 nominalnya, tetapi ketika dia hanya memiliki 10.000, tentu ini lebih berat baginya dibanding orang yang memiliki 1 juta. Disitulah kira-kira pemahaman singkat juhdun min mukilin, satu usaha dari orang yang serba berketerbatasan, ya mukil yang sedikit hartanya, tapi dia mau mengeluarkan itu. Wah, itu luar biasa. Itulah sedekah yang paling baik. Jadi Bapak muliakan, jangan tunggu bersedekah ketika harta berlimpah, tetapi ketika kita sedang berkesulitan, maka nilai sekecil apapun bisa kita sedekahkan. Jangan tunda bersedekah, menunggu masa kita sedang omber, mata kita sedang berkelebihan. Tapi ketika sedang berkesusahan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimampukan oleh Allah untuk senantiasa berinfak, bersedekah, semampu yang kita bisa lakukan. Jangan kira sedikit itu nilainya benar, nominalnya benar, tapi nilainya di sisi Allah yang sedikit ini, tetapi ketika keadaannya memang sesungguhnya kita sedang berkekurangan di mata Allah, itu nilainya luar biasa. Afdhalus sedekah, menjadi sedekah yang paling utama. Kemudian Rasulullah ditanya, ayat yang terbaik itu ayat apa ya Rasulullah? Nah ini ya. Jadi banyak hal-hal yang terbaik nih. Mudah-mudahan ketika kita tahu hal yang terbaik itu kita bisa terus memotivasi diri kita untuk bisa mengamalkannya. Ketika ditanya ayat yang terbaik, maka Rasulullah SAW mengatakan, qala ayatul kursi. Ternyata itu ayat kursi Bapak Ibu. Ayat kursi itu ayat yang dicintai. Di dalam satu ayat itu disebut paling tidak 17 kali kata yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu ayat. Ini ayat yang paling banyak menyebut Allah di dalamnya. Itulah mengapa kita dianjurkan membaca ayat kursi setelah sholat. Terlebih di waktu pagi, di waktu petang.
Maka ada riwayat menyatakan siapa orang yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka ia dijaga oleh Allah. Dan kalau di hari itu dia meninggal, ketika ia tidak di hari itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka ia dalam lindungan Allah. Siapa orang yang membaca ayat kursi di petang hari, habis maghrib, maka dia dalam perlindungan Allah sampai pagi, kecuali ia berbuat kesyirikan. Nah, hal yang insya Allah Bapak Ibu biasakan ini sudah menjadi terbiasa membaca ayat kursi dalam keseharian kita di waktu pagi, di waktu petang. Bahkan saya yakin bukan pagi dan petang saja, di antara Bapak Ibu ada yang melazimkannya membacanya setelah habis sholat 5 waktu. Sekarang Bapak Ibu muliakan, kita ingin mulai dengan informasi ini, hal yang ditanyakan oleh Abu Hurairah, ditanyakan oleh Abu Dzar, dan ini informasi yang saya kira baik untuk kita ketahui bersama sebagai satu pengetahuan. Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, berapa sih jumlah nabi itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, jumlahnya Bapak Ibu, jumlah nabi itu 124.000. Masya Allah, 124.000 ya, jumlahnya 124.000. Lalu kemudian ditanya sama Abu Dzar-Ghifari, kalau Rasul berapa? Maka jumlah Rasul bukan 25 yang kita hafal, itu yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Nabi menyebut jumlah Rasul itu adalah 313. Masya Allah. Yang kita tahu Nabi dan Rasul cuma 25. Karena itu ada di dalam Al-Quran yang kemudian menjadi nama-nama yang biasa kita hafal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Selanjutnya ditanya Abu Dzar, ya Abu Dzarin, gitu ya. Ini, tahukah kau siapa di antara mereka? Maka Rasul mengatakan, ada 4 saja di antara Nabi dan Rasul itu yang dari golongan Suryani, yang berbahasa Syriani. Siapa mereka? Adam, Syed, Khanuh, Nuh. Ada 4. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Syed, Nabi Allah Khanuh, dan Nabi Allah Nuh. Kalau saya sebut 4 ini, mungkin Bapak Ibu yang kami muliakan yang familiar di telinga kita, Bapak Ibu di telinga kita. Dari 4 itu mungkin 2 di antara Adam, yang pertama dan terakhir. Adam dan Nuh. Nanti saya sedikit ingin jelaskan siapa itu Nabi Syed. Khanuh itu sebenarnya kita hafal, kita tahu Bapak Ibu. Khanuh itu sesungguhnya tidak lain adalah nama lain daripada Nabiullah siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Gitu ya. Jadi Nabi Idris nama lainnya Khanuh. Nah, gitu. Jadi kita tahu ya, nama lain dari Nabiullah Idris adalah Khanuh. Wahum awwalu man khatta bil qalam. Inilah 4 orang yang pertama-tama kali bisa menulis dengan pena. Adam, Syed, Idris, Nuh. Kalau kita kan kan Adam, Idris, Nuh, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Ada Syed, tapi Nabi Syed itu nggak masuk di dalam 25 Nabi Rasul. Minhum minal Arab, ada 4 yang bangsa Arab. Bapak Ibu, dari jumlah 124.000 itu, dari jumlah 313 Rasul, hanya 4 yang orang Arab. Yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad. Wa Nabi Yuka, dan Nabimu, hey Abu Zar. Ya, itu, nah, ya beliau sendiri maksudnya Nabi Muhammad. Jadi 4 orang yang berkebangsaan Arab. Yang lain mayoritasnya adalah berkebangsaan Yahudi. Tuh, jadi orang Yahudi itu nabinya luar biasa, ratusan ribu. Sudah banyak ratusan ribu saja begitu. Gitu. Ya, karakternya begitu sampai sekarang. Nah, kepada golongan yang Arab hanya diberikan 4 saja. Hud, Saleh, Syuaib, dan Nabi Yuka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bicara sekarang selanjutnya, masih ada beberapa tayangan lagi Bapak Ibu. Kepada Nabi dan Rasul itu diberi berapa kitab? Ini berdasarkan tayangan hadis di atas, saya coba ringkaskan begini Bapak Ibu muliakan. Jumlah kitab dan sahifah itu jumlahnya 104. Ya, ini
Sahifah dan kitab. Ya, sahifah dan kitab. Kita taunya kitab itu ya 4 yang kita ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oke. Ternyata kitab itu, sahifah itu lembaran. Kalau kitab kan berarti dibukukan ya. Kepada Nabi Syed, jumlah sahifahnya berapa? Kepada Nabi Nuh, Nabi Idris berapa? Kepada Nabi Ibrahim berapa? Coba kita lihat. Kepada Nabi Syed ada 50 sahifah, 50 lembar. Kepada Nuh, Nabi Idris 30. Kepada Nabi Ibrahim 10. Jadi berapa Bapak Ibu? 50 tambah 30 tambah 10. 90. Masih ada lagi 14. Mana? 10 kepada Nabi Musa. Jumlahnya 100. Tadi kan jumlahnya 104. Yang mana yang 4? Yang 4 itu adalah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jadi jumlahnya 104. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Siapakah Nabi Syed? Sedikit informasi ini. Syed adalah seorang nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Nabi Syed adalah putra Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Quran. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dalam kitabnya Qasasul Anbiya itu yang arti Syed itu artinya apa? Artinya adalah anugerah Allah. Artinya fadlullah, anugerah Allah. Tuh, Syed itu artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan ya kepada Nabi Syed tadi oleh Adam alaihissalam karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil oleh Qabil. Ya, terbunuhnya Habil oleh Qabil. Pada saat itu Nabi Syed lahir. Setelah Habil wafat dibunuh oleh kakaknya Qabil, maka Allah menghadirkan Nabi Syed. Nah, saat itu Nabi Syed lahir pada saat Nabi Adam usianya 930 tahun. Ini kata Ibnu Katsir ya. Beliau sendiri tidak menjelaskan secara khusus berapa usianya Nabiullah Adam alaihissalam. Wasiat diberikan kepada Nabi Syed karena Nabi Syed memiliki kelebihan-kelebihan dari sisi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, kepatuhan dibanding anak-anak Nabi Ibrahim yang lain, Qabil, Habil. Maka Syed ini adalah yang memiliki keutamaan-keutamaan sehingga ia kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti kalau kita coba runut seperti ini Bapak Ibu nih, ya. Ini sahifah nih, 100 sahifah. Nabi Syed 50, Nabi Nuh 30, Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Yang 4 lagi adalah kitab-kitab Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur. Nah, apa isi di antara isinya nih Bapak Ibu? Apa di antara isi di dalam sahifahnya Nabi Musa? Jadi Nabi Musa itu dapat sahifah dan dapat kitab Taurat. Beda antara sahifah dan Taurat itu. Ini di sini ada pesannya. Yang saya coba rincikan ada 4 di sini pesannya Bapak Ibu. Gitu ya. Apa ditanya sama Abu Dzar, ya Rasulullah isi daripada sahifah Musa itu apa? Ya, maka kemudian disampaikan di sini. Ini nasihat Nabi Musa di antara isi sahifahnya itu. Gitu ya. Apa katanya? Ajib tuh aku heran gitu ya. Aku heran kepada orang yang yakin dengan kematian. Jadi ada orang yakin dengan kematian, tapi masih bisa tenang, masih bisa tetap bersenang-senang. Ya, nasihatnya nih. Ada orang nih heran nih. Ada orang yakin dengan kematian, pasti datang kepadanya, tapi masih kok bisa sih bersenang-senang. Itu di dalam Sahifah. Ya. Orang yakin dengan adanya neraka, tapi masih bisa tertawa-tawa. Bagaimana? Ya. Melupakan ini kan akhirat itu. Jadi cirinya orang yang memperhatikan ini Bapak Ibu memperbanyak tangis daripada ketawa. Nah, kita seperti itu enggak ya? Gitu ya. Ya bukuna mereka menangis. Gitu ya. Dan tidak tertawa, tidak banyak tertawa. Yadhakuna itu tertawa. Nah, jadi maksudnya paling tidak berimbang. Ada kesempatan kita untuk tadabur, ada kesempatan kita untuk muhasabah, ada kesempatan kita untuk merenungi, kan gitu. Maka di dalam
Sahifahnya Nabi Musa, kok heran ya, ada orang yang yakin dengan adanya neraka, tapi hidupnya isinya tertawa saja, seperti nggak ada apa-apa di belakang daripada kematian nanti. Yang ketiga, lihat gejolak hidup dunia, saya heran ada orang yang lihat gejolak hidup di dunia tapi masih tetap tenang dalam hidupnya. Padahal dunia itu penuh apa namanya gejolak. Kok dia nggak persiapkan dengan baik itu? Dia menikmati itu. Dan yang terakhir di dalam pesannya di dalam Sahifah Nabi Musa alaihissalam, heran katanya ada orang yakin dengan adanya hisab tapi kok tidak mempersiapkannya dengan baik. Nah, inilah di antara sahifah pesan daripada Nabi Musa alaihissalam dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang kemudian disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang muliakan, empat hal tadi sudah ya nasihat dalam sahifah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak yang muliakan, terakhir tayangan yang disampaikan kepada Bapak Ibu dalam perbincangan dialog antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Nabi, maka di akhirnya ditutup dengan gini, Ausini ya Rasulullah, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Ya, maka Rasul mengatakan usika bitaqwallah. Aku menasihatimu agar bertakwa kepada Allah. Ternyata ketika dinasihatin seperti ini, Abu Dzar nggak puas. Lalu dia mengatakan gini, Zidni ya Rasulullah, tambahin wasiatnya Rasulullah, tambahin nasihatnya Rasulullah. Maka kemudian nih, ada sekian banyak. Apa katanya nih pertama? Ayo Bapak Ibu, ini menjadi penting buat kita semuanya ya. Untuk apa namanya di dalam sisa kehidupan kita ini. Pertama, alaika bitilawatil Quran. Banyak baca Quran. Ayo kita istiqomahkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Paling tidak beraktif pagi dan petang. Alhamdulillah Yashwa memfasilitasi babib semuanya. Kita punya apa kesempatan setiap bulan hadir di dalam majelis untuk khatmil Quran. Paling tidak ada yang mendorong melalui ketua-ketua kelompok di dalam kegiatan tadabbur Quran, khatmil Quran untuk bisa membaca Al-Quran dan insya Allah mentadabburinya. Jadi ayo pesannya pertama kata Nabi, alaika bitilawatil Quran. Engkau mesti baca Quran, hai Abu Dar. Yang kedua, iyyaka wa qasatid dhahik fa innahu yumitul qalb wa yadhhabu binuril wajh. Apa katanya tuh? Hati-hati dengan banyak tertawa. Sebab banyak tertawa itu bisa mematikan hati dan bisa menghilangkan cahaya dari wajah. Gitu. Ini pesan Nabi ya kepada Abu Dzar. Yang ketiga, alaika bisumti illa min khair. Apa katanya? Sebaiknya banyak diam gitu ya. Kecuali hal itu yang baik-baik. Boleh sampaikan. Tapi kalau tidak baik, lebih baik utamakan diam. Yang keempat, alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati. Mestinya kau bisa berjihad, lakukan jihad karena itu adalah bentuk kependetaan umatku. Ya, rohbaniyah itu seperti itu. Artinya apa itu? Bentuk eh, ketaatannya dia kepada Allah, ketulusannya dia kepada Allah, ya, kepatuhannya dia kepada Allah, siap merelakan nyawanya kepada Allah seperti itu tuh. Itu rohban yang dulu ya, banyak sekarang. Yang kelima, hubbul masakin wajalisuhu, cinta kepada orang-orang miskin. Ya, cinta kepada orang miskin. Yang keenam, unzur ila man tahtaha wa la tangdur ila man fawqak. Ilaman fauqika, lihat kepada orang yang ada di bawahmu dari sisi keduniaan. Jangan lihat kepada orang yang lebih di atasmu dari sisi keduniaan. Kenapa? Kalau engkau melihat yang di atas, maka engkau akan berat untuk bersyukur. Kalau engkau selalu melihat kepada orang-orang yang lebih, taraf hidupnya lebih daripada kita, maka itu akan mengganjal kita, menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita, maka ini akan menghadirkan rasa syukur kita, bahwa kita lebih dibanding saudara kita yang lain. Yang ketujuh, sil qarabatak fa innang wa in qata'uka. Kalau bisa, jalin silaturahim meskipun dia mencoba untuk memutuskannya. Yang kedelapan, la takhafillah ta'ala laumata laim. Jangan takut karena Allah kepada apa hinaan orang. Kalau engkau dalam kebenaran, jangan takut. Mau diejek mau apa,
Kalau engkau selama itu adalah karena Allah, jangan takut. Yang kesembilan, qulil haq wa in kana murran. Katakan yang benar, wahai Abu Dzar. Meskipun untuk mengatakannya terasa pahit, terasa berat, tapi lakukan itu. Dan terakhir ketika terus Abu Hurairah mengatakan zidni ya Rasulullah, zidni. Setiap kali Rasulullah menjawab, Abu Dzar mengatakan zidni, tambahin ya Allah, tambahin lagi, tambahin lagi. Akhirnya sampai 10. Wudduka anin nas ma ta'rifu min nafsik. Ya, ya. Ya rudduka anin nasi ma ta'rifu min nafsik. Artinya adalah balaslah ya pada orang itu, balas kebaikan orang itu meskipun orang itu tidak tahu dirimu. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain meskipun ia tidak mengenalmu. Begitu. Berbuat baiklah kepada orang meskipun dia tidak berbuat baik kepadamu. Itu. Balaslah perbuatan baik orang yang lebih baik lagi balasannya balasanmu kepadanya. Itulah pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pesannya kepada Abu Hurairah. Ini banyak hal-hal yang menurut saya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mesti kalau bisa, bagaimana saya menasihati diri saya sendiri untuk kita utamakan sebagai perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pesan kita, demikian kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah masih sedang merenungi, sudah selesai ternyata. Alhamdulillah, ini satu dasar atau pegangan yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali, ya Bapak Ibu sekalian. Sedikit saya tarik ringkasan tadi yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, ya bagaimana kita menjadikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Salat kita, sedekah kita, ya jihad kita, dan kita menjadi mukmin dan mukmin yang terbaik. Ya, mari sama-sama kita coba, kita berusaha untuk menjadi orang yang mana orang di sekitar kita merasa nyaman dan senang bila ada kehadiran kita. Dan mari kita berusaha untuk memberikan kepada Allah ibadah yang terbaik, ya menjadi dan juga memberikan sedekah yang terbaik walaupun kita masih dalam keadaan yang dalam keterbatasan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal-hal yang mungkin ingin diperjelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjawab mungkin ada beberapa pertanyaan nanti, izin Ustaz sebentar saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang kajian Yasfa. Insya Allah kita akan membuka kajian Sorfi yang masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin yang ingin mengikuti. Kita akan memulai kajian Sorfi untuk melanjutkan kajian Al-Muyassar yang telah selesai kita bahas, ya kita Al-Muyassar. Insya Allah nanti di tiap Selasa pagi kita akan kembali membahas buku yang ditulis oleh Ustadz, yaitu kajian Sorfi, insya Allah dari awal. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut serta bisa menghubungi kami. Baik, terima kasih. Baik Ustadz, sepertinya di kolom chat sudah ada sebentar. Sudah ada pertanyaan ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, komputer saya agak ngehang. Oh, dari Pak Sukoco ini Pak Ustadz. Sebentar ya Pak Ustadz. Pak Sukoco menyampaikan, ingin menanyakan, ada beberapa pertanyaan. Ustadz, Nabi Khidir yang disebut dalam surat Al-Kahfi, apa ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau itu tidak akan mati sampai hari kiamat?
Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sholat. Apa sholat sambil duduk karena kondisi fisik yang lemah itu apa cuma mendapatkan setengah pahala? Begitu, Ustaz. Mudah-mudahan bisa jelas pertanyaannya, Ustaz ya. Silakan, Ustaz. Dua pertanyaan dari Baik, Bapak Sukoco. makasih Pak juga atas pertanyaannya, Bapak yang muliakan. Eh, apakah Nabi Khidir itu ada di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak disebut Khidir itu, tidak ada sama sekali penyebutan Khidir itu di dalam Al-Quran. Nah, di dalam tafsir, kalau Bapak Ibu merujuk kepada surat Al-Kahfi ayat 65, ya, surat Al-Kahfi ayat 65, maka Bapak Ibu akan ketemu ayatnya bunyi begini. Fawajada abdan min ibadina atainahu, gitu ya, atainahu birahmatina. Jadi fawajada, maka keduanya Nabi Musa dan pelayannya itu mendapati abdan min ibadina, ya, yang atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat dari sisi kami, wa alamnahu min ladunna ilma, dan kami ajari dia dengan ilmu. Nah, orang lalu apa namanya, eh, di dalam tafsir ya, di tafsir menyebut bahwa abdan min ibadin yang dimaksud itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah Khidir itu nabi itu sendiri, menjadi perbedaan kalau para ulama. Ada mengatakan dia nabi, ada mengatakan dia bukan nabi. Sebagaimana Zulkarnain juga demikian. Banyak tokoh-tokoh yang lain yang sesungguhnya apa namanya, kita menyebutnya secara khusus dari Al-Quran maupun hadis, maka mengatakan dia nabi, ya nggak apa-apa, silakan aja kalau yakin seperti itu. Tetapi tidak mengakui dia sebagai nabi, tidak juga menghilangkan keimanan kita, tidak meracuni atau tidak menggugurkan keimanan kita. Berbeda kalau seseorang tidak mempercayai, tidak mau mengimani 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, baru tuh. Tapi terhadap nabi-nabi yang tidak disebut secara khusus dalam Al-Quran, maka ulama mengatakan mempercayainya tidak menambah keimanan, mengingkarinya tidak merusak keimanan. Nah, gitu ya. Jadi nggak masalah. Pertanyaannya, apakah Nabi Khidir? Siapa Nabi Khidir aslinya namanya? Bapak Ibu, Nabi Khidir itu bukan nama asli. Khidir itu kalau kita sebut Nabi ya, Khidir itu nama aslinya adalah Balya bin Malkan. Namanya Balya bin Malkan. Ya, Balya bin Malkan ini seorang yang saleh, luar biasa salehnya. Bahkan satu saat dalam kisah itu mengatakan dialah orang yang mendapati ma'ul hayat. Dia mendapati air keabadian, kehidupan, ya, air kehidupan. Gimana kehidupan itu, siapa yang meminumnya maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Itu penjelasannya begitu. Maka konon yang meminum adalah Nabiullah Khidir atau tadi Balya bin Malkan yang sebagian orang sebut sebagai nabi. Tapi apakah kakak apa namanya yang disebut tidak ya, itu juga tidak ada penjelasan apa namanya syariat yang menguatkan tentang percaya Nabi Khidir itu hidup sampai kiamat, ya silahkan. Tidak percaya Khidir itu hidup sampai nanti kiamat juga, saya tidak percaya sama sekali. Kata ulama, tidak menambah, tidak pula merusak keimanan seseorang. Jadi terkembali kepada kita, silahkan yang mau percaya. Bahkan ada mengatakan, pergi sana ke Laut Selatan, nanti ketemu Khidir. Apa iya ya? Yang ketemu pelayan. Nelayan. Para nelayan banyak kan gitu. Tapi kalau Nabi Khidir, wallah alam ya, kan gitu. Sana pakai perahu ke tengah lautan. Iya, iya kalau ketemu ya. Dan itu sesuatu yang gaib lah. Jadi monggo mau percaya bahwa beliau masih ada dan masih hidup.
juga silahkan, tentu punya referensi sendiri, tetapi tidak percaya juga dia masih hidup juga tidak akan mengurangi atau menggugurkan keimanan kita. Itu setahu yang saya baca tentang Khidir, gitu ya. Yang kedua, mohon maaf Bunda Kinan, boleh, tadi saya Iya, agak lupa tadi pertanyaan kedua itu Pak Haji Koco. ini Ustadz mengenai penilaian tentang sholat. Oh, sambil Kalau duduk sholat ya, sholat sambil duduk kondisi ya, iya, karena keadaan apakah pahalanya berkurang atau betul. cuma benar. Baik, makasih Pak Gijo. Saya mencoba untuk menyampaikan yang saya baca seperti ini, Pak Gijo, nih, Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang benar bahwa ada orang yang sholatnya dengan duduk itu nilai pahalanya separuh, gitu ya, seperti itu. Tapi ini perlu digarisbawahi. Itu dalam konteks, tahu saya ya, itu dalam konteks dalam kaitan orang yang sholat sunnah dalam keadaan mampu berdiri tapi dia duduk, ya. Tapi kalau orang itu memang karena kondisi tertentu tidak kuat, tidak mampu berdiri dan diberi kesempatan, diberikan apa namanya keringanan untuk dia duduk, maka saya kok tidak meyakini bahwa itu konteksnya di dalam itu tadi. Yang seperti bukan dalam konteks ini. Bapak Ibu yang muliakan, Bapak Ibu dibenarkan sholat duduk, sholat sunnah nih, meskipun Bapak Ibu mampu berdiri. Tidak demikian dengan sholat wajib. Kalau Bapak Ibu sholat wajib mampu berdiri dan Bapak Ibu duduk sholatnya, padahal dia mampu berdiri, maka para ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Ya, beda tuh ya. Tapi kalau dia tidak mampu karena memang apa ada uzur pada kesehatannya, berdiri tidak kuat atau apa namanya lagi luar biasa tuh pusingnya luar biasa. Makanya sakit lah sesungguhnya. Yang tidak memungkinkan dia berdiri, maka dia sholat boleh dengan duduk, dengan berbaring. Tapi saya tidak melihat bahwa yang tadi disebut pahala separuh itu dalam konteks yang seperti ini. Kalau saya sih bukan. Tapi konteksnya adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah, padahal dia mampu berdiri, tapi dia boleh berduduk. Dan ketika dia sholat duduk dalam keadaan mampu berdiri pada waktu sholat sunnah, itulah yang pahala keutamaannya separuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Begitu, begitu Bunda Kira dan Pak Haji Koco dan Bapak Ibu yang muliakan. Ya, Baik, ya. makasih Ustaz. Sami-sami Pak Haji Koco dan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Kebetulan waktu juga sudah mulai larut Oh iya ya ya. Pak Ustadz ya. Dan mungkin iya kita Baik. cukupkan dulu aja mungkin ya untuk malam hari ini dan juga kebetulan tidak ada lagi yang mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya Kita untuk malam cukupkan ya. ini. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu Baik. sekalian, paparan sudah kita dengarkan ya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti rekaman dan materi yang disampaikan Ustadz akan kami share di grup ya untuk dapat diulang kembali dan dengarkan kembali. Baik Ustadz, untuk keberkahan pertemuan kita malam hari ini, mohon kiranya Ustadz untuk memimpin doa kepada kita semua. Ya, Baik, silakan Ustadz. makasih Bu Lakinan. Bapak Ibu muliakan, sebelum kita tutup dengan doa, seperti tadi di awal juga Bu Lakinan sudah menyampaikan, hari ini kita dalam sepekan ini kita banyak mendapatkan informasi berita keluarga besar kita, keluarga besar mata hati, keluarga besar Tadabbur Quran sedang berduka karena di antara keluarganya, bahkan jamaah kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita, Pak Haji Untung Budiono yang di hari Jumat kemarin beliau wafat. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Termasuk juga Pak apa namanya Ustadz kita, ibunda dari Ustadz kita, Ustadz Puji, ya, Ustadz ya yang wafat juga di hari yang sama, di hari malam Jumat, gitu ya. Dan kita juga mendengarkan di antara keluarganya termasuk orang tua, mertua dari Pak Dr. Novia juga
wafat ya beberapa hari yang lalu. Belum lagi saudara kita, ustazah kita, ya tim manajemen kita yang masih sakit, kita doakan Ibu Nuy, Ibu Nurain, yang gitu. Terus Pak juga Agung, siapa? Pak Agung. Oh iya Pak Agung, subhanallah Pak Hmm. Agung. Terus suami dari Bunda Yuslimah dan semua yang barangkali tidak disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, keluarga kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita, maka harapan kita yang wafat semoga diampuni oleh Allah, yang sedang sakit semoga disegerakan kesembuhannya dan Allah jadikan kesabaran dalam menghadapi penyakit itu sebagai penebusan dosa-dosanya dan keburukan-keburukannya. Dan semoga Allah SWT hadirkan pada beliau yang sakit dan keluarganya kesabaran, ketabahan dalam menjalaninya. Dan untuk kita semuanya Bapak Ibu muliakan, semoga Allah hadirkan kepada kita rahmat dan barakahnya dan keteguhan di dalam berislam dan mantap iman kita sampai akhir hayat kita. Bitilkan niyya wa ala kulli salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Allahumma arham mautana warham ahlana warham man ahsana ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maut 'inda al-qabri bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما تنفعنا وارزقنا علما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam hari ini telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan pengetahuan kita dalam keseharian dan juga ibadah kita kepada Allah serta juga kepada lingkungan kita juga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, insya Allah mengingatkan kembali, insya Allah Khatmil Quran di bulan Januari ini kita adakan di tanggal 26 ya Ustadz ya. Tanggal 26 Januari insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama nanti kita siapkan. Insya Allah nanti kita akan kirimkan informasinya untuk Khatmil Quran di bulan Januari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya mewakili tim manajemen mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid atas ilmunya, atas segala paparannya, juga kepada jamaah sekalian, terima kasih. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari di bulan yang suci ini ya, di bulan Rajab. Insya Allah menambah pelipatan pahala buat kita semua. Kami juga mengucapkan kepada seluruh tim manajemen yang sudah mendukung dalam pelaksanaan kajian kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu.